ada tuntunannya, ada dasarnya. Demikian Pak Hartono, mohon silakan menambahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau bertanya ke Pak Haji, yang tadi dijelaskan, kira-kira itu ada yang dicetak apa? Kalau itu dicetak, itu lebih mudah untuk kita pelajarin, ya. Karena tanpa itu suka ada yang kelewat, Pak. Sebetulnya yang Pak Haji lakukan tuh hampir mirip dengan saya, Pak. Cuma saya tuh otodidak. Maksud saya otodidak itu apa? Saya hanya berdasarkan feeling aja. Bacaannya hampir sama, Pak. Saya juga nggak tahu dapatnya dari mana, saya nggak tahu. Tapi itu seperti dituntun aja, seperti itu. Tapi dengan penjelasan Pak Haji ini, itu lebih lengkap. Dan saya juga tahu apa itu ada hadisnya, ada tuntunannya. Nah, saya kalau ditanya sama orang, saya nggak bisa jelasin seperti yang Pak Haji barusan jelaskan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, saya jadi lebih paham, Pak. Jadi kalau bisa, mohon dengan sangat, itu di fotokopi nanti kita pelajarin sama-sama, Pak. Makasih, Pak Haji. Baik, memang di sini saya belum susun secara apa namanya, secara lebih teratur dan belum saya mencetaknya, Pak. Jadi ini saya himpun dari beberapa literatur, ya, beberapa kitab, kemudian kita ambil intinya, dan insya Allah seperti yang Bapak mintakan, insya Allah akan saya buat nanti. Nah, untuk sementara yang mungkin ada satu doa yang Rasulullah ajarkan juga, ya. Ini doa yang sangat terkenal sekali. Bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadziru 7 kali. Itu aja sudah. Itu sudah masuk pada kelompok meru'yah yang sederhana, tetapi ini sudah cukup lengkap walaupun pendek. Nah, kalau ini bisa difotokopi kalau sudah jadi. Kalau ini Kalah. tapi yang lain-lainnya yang seperti tadi, ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Sekali lagi, intinya adalah kulhu, ya 30 itu, ya hidayah, kulhu a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, ini juga termasuk salah satu yang apa namanya banyak diamalkan dalam menghadapi macam-macam ya mara bahaya, kondisi-kondisi yang kurang baik. Setelah itu, ya, kita mau tambahkan doa-doa yang tadi misalnya, itu oke. Kalau tidak, cukup tutup dengan tiupkan 3 kali, ya, dengan kita keyakinan dan serahkan pada Allah, memohon pada Allah, ya. Ud'uni astajib lakum. Insya Allah sampai dan akan berhasil apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak Hartono. Terima kasih. Yang lain barangkali ada saran, masukan atau pertanyaan, silakan. Tadi kan Pak Ustadz menyatakan cara mengobati ini kata lainnya rukyah, ya. Ini saya pernah baca dulu Pak Ustadz, barusan saya Google juga.
Apa benar tidak boleh meminta ruqyah? Jadinya tidak akan masuk surga. Ini ada dalilnya yang menyatakan tidak boleh meminta ruqyah. Seperti dalam hadis yang telah makruh di tengah kita, ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sifat mereka adalah ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiaroh dalam kurung beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari 5752, Muslim nomor 220. Pertanyaan saya itu kan, kita jangan meminta diruqyah. Ini benar apa enggak? Kitanya. Tetapi kalau kita bilang, ada si fulan sakit, gimana kalau diruqyah? Artinya bukan meminta pada diri sendiri, tapi si fulan diobati dengan cara ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan suci. Apa saja ayatnya? Tadi saya jelaskan. Kemudian dianjurkan juga untuk sebelumnya melaksanakan sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat ya, saya kira sudah tahu semua. Seperti biasa, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama kita membacakan surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membacakan surat Al-Ikhlas. Taubat. Begitu juga sholat hajat. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita membacakan beberapa ayat Al-Quran. Setelahnya selesai membaca, air yang kita sediakan sebelumnya, ini medianya dengan air, di gelas di sini, tidak usah ditutup, dibuka gelasnya. Kemudian kita tiupkan. Setelah selesai baca ayat-ayat tadi itu, kita tiupkan 3 kali. Ya. 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh. Selesai. Mudah kan? Selesai. Yang terpenting adalah kita niat betul-betul memohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Allah berikan pertolongan kepada kita untuk dapat menyembuhkan penyakit yang kita obati, baik diri sendiri maupun orang lain, baik yang jauh apalagi yang dekat. Suatu saat pernah terjadi waktu saya tugas di Timur Tengah. Di sana itu ada dari beberapa kampung yang telepon ke saya, dan alhamdulillah saya coba terapi ini dari Madinah. Alhamdulillah berhasil dengan baik laporannya. Kemudian yang ada di Jakarta juga, saya berada di Mekah, alhamdulillah baik. Dan semuanya itu adalah kita yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa surat-surat yang kita baca? Surat yang kita baca adalah
Pertama surat Al-Ikhlas. Tidak turun. Wida ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Setelah ayat kursi dilanjutkan dengan amanah Rasul, ya, Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Bu ya. Setelah selesai itu, kemudian kita membaca surat-surat yang lain yang boleh juga kita menambahkannya, atau boleh juga kita mengurangi dari apa yang saya jelaskan ini. Artinya apa? Sesuaikan dengan situasi kondisi. Bahkan saya pernah juga memberikan terapi itu, ya, karena sibuknya dan sempitnya waktu, hanya membacanya itu istighfar saja 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita konsentrasi mohon kepada Allah berikan kesembuhan pada orang yang saya obati ini. Kalau dengan air, kita tiupkan airnya. Kalaupun tidak ada airnya, kita konsentrasikan, kita tiupkan kita tuju pada orang yang kita obati itu.